datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 151.160. Dongfeng telah sepenuhnya berintegrasi ke dalam perusahaan dalam waktu kurang dari seminggu. Kuzi tidak merasakan sesuatu yang berbeda sampai Lin He semakin jarang mencarinya. Sebaliknya, dia mulai semakin mencari Dongfeng. Dari kata-kata Lin He, Kuzi menyadari bahwa anak ini sebenarnya memiliki latar belakang tertentu. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis kulit, dan bisnis ini diturunkan dari generasi ke generasi. Markas besarnya tidak berada di kota Jiang, tetapi nama itu terdengar familiar bagi Kuzi. Keluarga Dongfeng telah mendesaknya untuk kembali dan melanjutkan bisnis keluarga, namun dia tidak bersedia. Saya masih memiliki adik laki-laki. Mengapa saya harus kembali? Dongfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak cocok untuk itu. Kuzi juga menganggapnya lucu. Anak ini sungguh aneh. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi dia harus menderita. Baru-baru ini, renovasi perusahaan hampir selesai. Kuzi mencoba memberi Dongfeng pekerjaan sederhana, seperti menghubungi para pekerja dan mengawasi mereka sesuai rencananya. Dia akan mengurus urusan perusahaan ketika saatnya tiba. Akan lebih baik jika dia bisa melakukan dua hal sekaligus. Tugas ini bisa dikatakan sederhana dan tidak sulit. Dongfeng tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan. Dia mengikuti perintah Kuzi, tetapi dia berkeringat ketika kembali di sore hari. Kuzi kaget melihat Dongfeng berkeringat deras. Bukankah aku sudah menyuruhmu makan di sana? Kamu bahkan datang jauh-jauh ke sini. Kuzi mendorong ketel di depannya. Sudah kubilang aku akan mengganti uangmu untuk makananmu. Dongfeng menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia telah membantu para pekerja memindahkan barang di pagi hari dan basah kuyup oleh keringat. Dia baru saja mencuci rambutnya di keran, jadi rambutnya masih basah. Jika saya tidak berada di sisi manajer, apakah saya masih menjadi asisten manajer? Kuzi hampir memuntahkan nasi di mulutnya. Kenapa dia masih terjerat dalam pekerjaannya? Apakah kamu tidak bodoh? Lin, dia menertawakannya. Manajerku telah mengurangi beban kerja Anda, dan Anda masih belum yakin. Tentu saja, aku tidak yakin. Dongfeng mengerutkan kening. Saya juga tidak membantu manajerku di perusahaan. Dia merasa tidak nyaman saat tidak berada di perusahaan. Jika dia tidak bisa melindungi waktu pribadi bosnya, apa gunanya memiliki dia? Kuzi bisa saja mempekerjakan supervisor baru. Kuzi menepuk bahunya. Jangan khawatir. Anda membantu saya dengan hal-hal penting. Tanpa Anda, saya harus melakukan hal-hal ini sendiri. Anda telah menyelamatkan saya begitu banyak waktu. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Simpul di antara alis tebal Dongfeng masih belum terlepas. Tapi, manajer, hal-hal ini terlalu sederhana. Setiap hari, dia hanya berdiri di sana untuk melihat apakah para pekerjanya malas dan tidak mengikuti persyaratan. Dia berdiri di sana dan merasa sangat malas hingga asap akan keluar. Perusahaan sedang sibuk 2 hari ini. Bosnya akan mengadakan pertemuan besar dan mengadakan diskusi yang meriah dengan para desainer. Dia tidak bisa hidup tanpanya. Meskipun dia biasanya melakukan hal-hal kecil seperti mengatur jadwal, tanpa dia, bos harus melakukan semuanya sendiri. Betapa melelahkannya hal itu. Dia tidak bisa duduk diam lagi, dan hati nuraninya membuatnya gelisah. Ini bukan perkara kecil dan perlu kesabaran. Jika Anda tidak melakukan hal-hal yang membutuhkan detail, bagaimana Anda bisa mencapai hal-hal hebat? Kuzi menggunakan trik Liang Wen. Meski dia juga merasa ini tidak masuk akal. Liang Wen mengudara dan mengatakannya dengan cara yang meyakinkannya. Dongfeng benar-benar menyukainya. Dia tiba-tiba kehilangan kekuatan untuk menyerang. Baiklah, setelah makan siang, dia pergi ke kantor Kuzi dan berjalan-jalan. Dia menuangkan segelas air untuk mendinginkannya, memeriksa jadwal Kuzi, dan kemudian bergegas keluar. Pemuda ini, mata Lin He menyipit saat dia tersenyum. Kamu sangat jujur. Di dunia sebelumnya Lin He, dia hanya berhubungan dengan teman-teman Li Guo, dan tidak ada anak muda.
Li Guo bahkan menganalisis setiap orang yang bersamanya saat dia ada waktu luang. Bos ini terlibat dalam segala macam aktivitas di luar, seperti makan, minum, main perempuan, dan berjudi. Bos itu berhasil menipu sebuah rumah darinya. Dia pernah mengira tidak ada orang yang tidak bersalah di dunia ini. Banyak orang mencoba menipu satu sama lain dan bersikap bijaksana. Di matanya, Dongfeng benar-benar orang yang langka. Apakah karena dia masih muda? Dia bertanya pada Kuzi, yang juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bisa melihat seperti apa rupa Liang Wen ketika dia masih muda di Dongfeng. Meskipun Dongfeng masih relatif muda, dia tidak memiliki kekurangan dalam hal pekerjaan. Ketika renovasi tahap pertama selesai, Kuzi tidak dapat menemukan satu kesalahan pun di dalamnya. Jika ada yang salah, itu mungkin karena Dongfeng terlalu menyiksa dirinya sendiri. Saat pekerja renovasi sedang bekerja, dia juga akan membantu. Dia bilang dia bisa melakukannya lebih cepat, tapi para pekerja dibayar untuk melakukannya, dan dia tidak mendapat 1 sen pun. Kuzi ingin menemuinya, tapi dia menolak. Manajer, bukankah Anda mengatakan bahwa jika saya tidak melakukannya, Anda akan melakukannya? Ini adalah tugas saya untuk melakukan ini. Kuzi tidak bisa berdebat dengannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Namun, dia merasa sangat tersentuh. Dia menggunakan nada paling kejam untuk mengucapkan kata-kata yang paling perhatian. Lalu apa yang harus aku katakan agar kamu mendengarkanku? Kuzi berpura-pura marah dan mengangkat alisnya. Aku akan kembali pada siang hari dan membuat pengaturan untukmu di sore hari. Dongfeng melirik ekspresi Kuzi. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, biarkan aku membuatkanmu secangkir teh sebelum kamu pergi. Kuzi mengira dia hanya mencoba untuk menyanjungnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi seriusnya dan bagaimana sudut mulutnya turun, dia menyadari bahwa dia serius. Baiklah, katanya. Ini adalah satu-satunya cara. Sepertinya dia sangat menyukai pekerjaan ini. Ketika hampir waktunya makan siang, Dongfeng kembali dengan gembira. Manajer, saya meminta mereka untuk bekerja lebih cepat hari ini. Bagian ini kebetulan sudah selesai, jadi kamu tidak perlu pergi di sore hari. Kuzi mengangguk. Dia sangat efisien. Suatu hari bahkan lebih cepat lagi di bawah pengawasannya. Dengan adanya Dongfeng di sore hari, mereka bekerja lebih cepat. Hujan mulai turun pada sore hari. Kota Jiang berada di dekat laut, dan mereka telah bekerja cukup lama. Pengap dan tidak nyaman, dan AC tidak berfungsi. Badai petir di musim panas sungguh nyaman. Dengan guntur yang teredam, kebisingan di luar akan semakin keras. Orang-orang sibuk mengemas pakaian dan mengeringkan makanan, namun perusahaan tetap sepi. Sangat aman berada di sana. Setelah beberapa kali guntur, hujan mulai turun. Awalnya ada beberapa bom kecil, tapi kemudian mulai berjatuhan. Langit berwarna biru tua yang indah, dan jendela kantor tidak tertutup. Angin yang bertiup melalui kantor memiliki vitalitas yang berbeda, dan angin sejuk menerpa tubuhnya, membuat Kuzi merasa lebih nyaman dibandingkan AC. Hujan deras berhenti sebentar, dan sudah hampir waktunya pulang kerja. Melihat tidak ada yang membawa payung, Kuzi meminta para karyawan untuk kembali dulu untuk berjaga-jaga jika mereka semua terjebak di tengah hujan lebat. Orang-orang di toko segera pergi, hanya menyisakan Kuzi dan Dongfeng di kantor. Dongfeng ingin mengemasi semuanya sebelum pergi. Dia punya mobil sendiri, jadi dia tidak takut hujan. Saat ini, telepon Kuzi berdering. Itu adalah Liang Na. Adik ipar, suara Liang Na terdengar manis. Apakah kamu tidak bekerja? Saya ingin mentraktir Anda makan di restoran barat di sebelah mall. Kuzi tidak tahu siapa itu, jadi dia mengulangi, restoran barat yang mana? Tapi Dongfeng memiliki telinga yang tajam dan mendengarnya. Aku tahu, manajer. Ambil mobil saya. Aku akan memberimu tumpangan. Dia memperlakukan Kuzi seperti seorang raja. Oke, kamu harus pulang setelah kamu mengantarku pulang. Jangan kembali ke perusahaan. Jika dia kembali ke rumah setelah gelap, orang lain akan mengira Kuzi menganiaya asistennya. Baiklah. Dongfeng berjanji. Begitu mereka memasuki restoran barat, Kuzi merasa Liang Na telah berubah lagi. Meski penampilannya tidak banyak berubah, dia terlihat jauh lebih baik.
Wajahnya kemerahan, dan matanya cerah. Sepertinya dia hidup dengan baik selama periode ini. Kenapa kamu tiba-tiba mentraktirku makan? Apakah Anda mendapat promosi dan kenaikan gaji? Ku Zi menebak. Terakhir kali mereka bertemu, Liang Na sepertinya akan dipromosikan, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Ya, saya dipromosikan. Liang Na terkikik dan mengangguk. Tapi ada satu hal lagi. Dia bersikap misterius, tapi sepertinya itu hal yang baik. Apa yang salah? Apa kabar baiknya? Bisakah Anda memberitahu saya? Ku Zi tidak bisa menahan senyum. Liang Na ragu-ragu, dan telinganya memerah. Seperti ini, Yu dan aku selesai. Ku Zi tidak bisa membuatnya tetap tenang. Dia sudah lama berharap hari ini akan datang tetapi tidak menyangka akan datang secepat ini. Pada akhirnya, Liang Na sangat malu hingga dia menutupi wajahnya. Wajahnya sudah semerah apel. Kakak ipar, kenapa kamu begitu terus terang? Kami bahkan belum menikah. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya lagi, jangan bilang pada kakakku. Dia pasti akan datang ke perusahaan kita untuk membuat keributan. Saya tidak akan mengatakan apapun. Percayalah kepadaku. Di sisi lain, Ku Zi menganggapnya menggemaskan. Mereka semua sudah dewasa, lalu kenapa mereka masih bertingkah seperti anak kecil yang terjebak dalam cinta monyet? Melihat ekspresi malu-malu Liang Na, Ku Zi dengan tulus berharap dia telah bertemu orang baik. Namun, dia masih harus membantu Liang Na menenangkan diri dan melihat apakah Xiao Yu adalah orang baik. Ku Zi tidak pernah menyangka dia akan sesibuk ini di akhir pekan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di perusahaan, namun renovasi toko baru hampir selesai. Dia harus mengatur perabotan dengan Dong Feng dan kemudian memindahkan perusahaannya. Setelah sekian lama tinggal di tempat sekecil itu, mereka mungkin akan jauh lebih bahagia bekerja sekarang karena dipindahkan ke tempat kerja yang begitu luas. Ku Zi secara khusus memilih meja berwarna jahe, yang terlihat lebih luas dan lebih terang dari meja kerja aslinya, sehingga tidak akan terlalu menyedihkan. Ketika dia melewati pasar bunga dan burung, dia tiba-tiba teringat bahwa tanaman dapat membersihkan udara. Jika udara tidak bersirkulasi dengan baik, duduk dalam waktu lama akan terasa tidak nyaman. Lebih baik menanam lebih banyak tanaman, dan itu akan terlihat lebih baik. Sudah menjadi sifat wanita untuk menyukai bunga. Begitu Ku Zi berbalik, dia tidak bisa berhenti. Bambu yang subur, anggrek gantung, tanaman yang mudah dikelola, dia ingin membelinya begitu dia melihatnya. Meskipun perusahaan baru telah meminta seseorang untuk menghilangkan formaldehida, Ku Zi masih sedikit khawatir. Lagi pula, menanam lebih banyak tanaman bukanlah hal yang buruk. Harga bunga di pasar bunga dan burung tidak mahal, sehingga hati Ku Zi terasa gatal. Dia tidak bisa mengendalikan tangannya dan menyimpannya di pelukannya. Dong Feng membawa bunga-bunga itu ke dalam mobil dalam tumpukan dan menggoda, "Manajer, apakah kita akan mengubah bisnis kita menjadi penjual bunga?" Sebenarnya hal itu bukan tidak mungkin. Ku Zi tertawa di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia tidak ada pekerjaan, dia selalu ingin mencari pekerjaan. Namun, ia tidak bisa lagi beradaptasi dengan tempat kerja yang memiliki suasana sosial yang kuat. Dia hanya ingin membuka toko buku atau toko bunga. Namun biaya keduanya sangat tinggi. Dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang dan tidak punya nyali untuk memintanya kepada Liang Wen. Setelah berpikir panjang, dia merasa paling cocok bermitra dengan orang lain untuk mendirikan toko bunga. Yang lain akan menanam bunga, dan dia akan menjualnya. Sebagian besar pelanggannya adalah wanita, jadi bukanlah hal yang buruk untuk memiliki seseorang untuk diajak ngobrol. Namun, semakin lama dia ragu-ragu, semakin banyak kekhawatiran yang dia rasakan. Meskipun cucu juga mendukungnya, rasa rendah diri Ku Zi masih menenggelamkannya. Saya tidak melakukannya, saya tidak melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja dan menikah dengan keluarga yang baik. Ketika saatnya tiba, ibu akan menjaga anak-anakmu. Dia bahkan tidak perlu mencari pengasuh. Saat itu, Ku Zi memandang cucu dengan penuh percaya diri. Namun, ekspresi cucu sangat jelek. Dia menghindari tatapan penuh gairah Ku Zi dan berkata, "Bu, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Jangan selalu memikirkanku."
Kuzi hanya merasa hati anaknya sakit padanya, dan dia juga merasa bangga. Dia adalah seorang ibu yang hebat. Dia masih bisa mengasuh anaknya setelah mengatur anaknya. Namun, pengorbanan Kuzi hanya membuat cucu merasa tertekan. Sayangnya, Kuzi tidak memahami hal ini pada saat itu. Saat dia melakukannya, semuanya sudah terlambat, dan anak itu sudah kehilangan harapan. Kuzi duduk di kursi penumpang depan, dan kursi belakang dipenuhi bunga dan tanaman pot, membuatnya tampak seperti hutan prasejarah kecil. Bunga bakung ditanam di air. Meski belum mekar, baunya sudah sangat menyengat. Seluruh mobil Dongfeng dipenuhi bau ini, dan Kuzi merasa sangat nyaman. Lili selalu menjadi bunga favoritnya. Warnanya cerah dan harum, dan juga besar. Tidak ada bunga yang memiliki begitu banyak manfaat. Ketika mereka tiba di perusahaan baru, mereka menempatkan tanaman di sana, dan seluruh kantor langsung hidup, seolah-olah ada orang yang tinggal di sana. Hari sudah sore, dan matahari keemasan bersinar melalui tirai. Bayangan tanaman menari-nari di keyboard. Kuzi tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Tidak mudah untuk melakukan begitu banyak pekerjaan pada saat yang sama, namun semuanya sepadan. Kondisi di sini jauh lebih baik dibandingkan di kantor lama. Setelah Dongfeng selesai memindahkan pot terakhir dari pohon kecil, dia menyemangati telinganya dan segera bergegas ke mobil untuk mengambil ponsel Kuzi. Adik ipar, itu adalah suara Liang Na, saya di rumahmu. Kapan kau kembali? Sekarang cucu tahu bibi ini, Liang Na, juga menyukai boneka, mereka bahkan bisa dianggap teman baik. Cucu juga mengambil mikrofonnya. Mama. Kita akan makan pangsit udang malam ini. Cucu masih ingat bahwa ini adalah favorit Kuzi, jadi dia juga membungkus beberapa untuk neneknya. Meskipun kelihatannya tidak terlalu bagus, ibunya pasti akan memujinya setelah memakannya. Aku juga hampir selesai. Aku akan segera kembali. Kuzi melihat ke tempat tanaman itu ditempatkan dan merasa cukup puas. Dia menepuk bahu Dongfeng. Kamu juga bisa pulang kerja. Dongfeng masih keras kepala. Aku harus mengirimmu kembali dulu sebelum aku bisa pulang kerja. Pangsit kecil Bibi Hui benar-benar berbeda. Suaminya adalah seorang koki dan pandai membuat pangsit. Tentu saja, Bibi Hui juga tahu cara membuatnya, dan keterampilan memasaknya tidak lebih buruk dari seorang koki. Supnya dibuat dengan sup ayam, telur, atau rumput laut. Kedua jenis sup itu sangat segar. Isi pangsitnya terbuat dari udang cincang, daging babi cincang, air kanji, dan lada putih. Terakhir, ditambahkan sedikit daun bawang dan ditaburi sedikit minyak wijen. Rasanya lezat meski mentah. Cucu hanya makan satu gigitan ini. Karena orang tuanya tidak ada di rumah, dia terus mengganggu Bibi Hui untuk membuat pangsit dan tidak mau makan hidangan lain. Dia tidak akan bosan tidak peduli berapa banyak dia makan. Saat Liang Na mencium supnya, dia mengira pangsitnya pasti enak. Setelah seteguk, sup itu menyembur ke mulutnya. Enak sekali. Mata Liang Na berbinar. Dia sudah lama berada di kota Jiang tetapi belum pernah makan pangsit lezat seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum sup lagi. Dia sangat kepanasan sehingga dia bahkan tidak bisa meletakkan mangkuknya. Liang Wen juga tertawa. Makan perlahan. Jangan melepuh dirimu sendiri. Dia masih memandang Liang Na seperti dia masih kecil. Saya pasti akan datang ke sini lebih sering di masa depan. Wajah Liang Na dipenuhi keringat. Dia memandang Bibi Hui dengan mata terbuka lebar. Aku ingin semangkuk lagi. Enak sekali hingga dia rela melakukan perjalanan lebih dari 10 km dari perusahaan setiap hari ke rumah Liang Wen untuk makan malam. Nenek, aku juga menginginkannya. Cucu juga berdiri dan berteriak. Dia ingin makan seperti Bibi Liang Na agar dia bisa tampil sebaik dia. Melihat dia sudah santai, Liang Wen akhirnya santai dan menanyakan pertanyaan yang sudah lama dia pikirkan. Nana, kamu datang untuk berbicara dengan kakak iparmu lagi. Dia tahu ada beberapa hal yang kakaknya tidak akan pernah katakan padanya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Siapa yang memintanya menjadi kakak? Jika seseorang menindasnya, Liang Wen jelas lebih baik dalam menyelesaikan masalah daripada Kuzi. Liang Na sibuk memperebutkan sayap ayam bersama cucu. Meski Bibi Hui menghasilkan banyak,
keduanya fokus pada yang terbesar. Dia memusatkan semua perhatiannya pada sumpit cucu dan dengan santai menjawab, "Ya, saya datang untuk berbicara dengan kakak ipar." Kuzi tahu apa yang sedang dilakukan Liang Wen. Dia ingin membuat Liang Na membocorkan rahasianya. Kakak ini yang melakukannya, dan dia bahkan memainkan trik kotor. Kuzi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia dengan lembut menekan sumpit cucu ke bawah. "Makan lebih banyak sayuran. Akhir-akhir ini kamu merasa tidak enak badan di toilet, kan?" Saat itulah cucu berhenti cemberut. Liang Na mengambil bagian terbesar dengan kepuasan. Liang Wen melirik Kuzi dan memasukkan sayap ayam ke mulut cucu. "Makan. Jangan pedulikan ibu. Kamu masih berkembang." Kuzi tertawa diam-diam. "Anda mencoba membuat perpecahan di antara kami setelah ketahuan, ya. Kamu sangat tidak berdaya." Setelah makan, Kuzi dan Liang Na bersembunyi di ruang belajar cucu. Liang Wen sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia duduk di sofa dan menonton pertandingan. Meskipun dia yakin Kuzi lebih cocok untuk membimbing Liang Na menyelesaikan masalah, bukankah akan lebih cepat jika dia melakukannya? Jika ada anak nakal yang menindas Liang Na-nya lagi, dia bisa langsung pergi ke tempat mereka. Namun, Liang Na dan yang lainnya bertingkah misterius, dan Liang Wen tidak yakin apa yang mereka bicarakan. Dia hanya bisa membiarkan pikirannya menjadi liar, dan semakin dia berpikir, dia menjadi semakin cemas. Dia bahkan tidak bisa menonton pertandingan itu. Liang Na memang punya beberapa masalah. Dia merasa dia tidak bisa melihat kekurangan Yu. Menjadi terlalu sempurna adalah masalah terbesar. Bagaimana mungkin ada orang yang sempurna? Ketika Liang Na masih muda, dia pasti menyukainya. Namun, Liang Na tidak lagi sama seperti dulu. Dia merasa ada jebakan. Mendengar penjelasan Liang Na, Kuzi tidak bisa menahan tawa. Permainan apa yang mereka mainkan dalam suatu hubungan. Namun, berhati-hati itu baik, dan Kuzi merasa bersyukur. Rasionalitas akan membawa banyak keberuntungan bagi orang-orang. Liang Na saat ini jelas layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau lebih tepatnya, kehidupan yang lebih stabil. Tidak apa-apa. Mari kita lihat berapa lama ini akan bertahan. Kuzi tersenyum pada Liang Na yang sedih. Mungkin dia hanya akting. Kakakmu juga pandai berakting. Saya pikir dia orang baik. Sekarang, dia hanyalah orang biasa. Terkadang, dia kekanak-kanakan seperti seorang anak kecil. Ketika dia mendengar kakak iparnya berbicara tentang skandal kakaknya, wajah Liang Na akhirnya pecah dan dia tertawa terbahak-bahak. "Apakah ada lagi? Saya masih ingin mendengar lebih banyak." Liang Na memeluk lengan Kuzi. Dengan mendengarkan masa lalu kakaknya, dia akan memiliki sesuatu yang tidak disukai kakaknya untuk ditertawakan. Saat ini, cucu membuka pintu dan berteriak, "Ibu, cepat lihat Sisi." Sisi berdiri dengan memegang kusen pintu. Dia berdiri di depan pintu dengan mata terbuka lebar, menatap ketiga orang yang sedang tertawa. Dia tampak seperti tupai yang tidak sengaja memasuki rumah manusia. Kaki kecil gemuk Sisi menjadi lunak, dan dia berlutut dengan plok. Tangan cucu cepat, dan dia bergegas membiarkan Sisi berbaring di pelukannya. Namun Sisi masih ketakutan. Dia mencibir mulut kecilnya, menatap adiknya, menatap ibunya, lalu menatap bibinya. Dia mencibir mulutnya dan terisak, air mata mengalir di matanya. Kuzi buru-buru menggendongnya. "Jangan menangis, jangan menangis. Bayi kita terlalu luar biasa." Hati Kuzi dipenuhi dengan emosi. Waktu benar-benar berlalu begitu cepat. Sisi sudah bisa berdiri, dan langkah selanjutnya adalah berjalan. Bibi Hui juga berteriak kaget, "Apa yang terjadi? Nenek tidak memperhatikanmu untuk sementara waktu, dan kamu sudah bisa berjalan." Bibi Hui mencubit wajah Sisi yang berkaca-kaca. "Kamu diam-diam belajar berjalan tanpa memberitahu nenek, kan?" Liang Wen mendengar keributan itu dan masuk. Meskipun Liang Na tidak ingin dia datang dan mendengarkan ceritanya, ini adalah kesempatan yang sempurna dan masuk akal. "Hei, Sisi, tunjukkan pada ayah satu lagi." Kuzi dengan hati-hati meletakkan Sisi di tanah sementara Liang Wen berjongkok dan membuka tangannya, menunggu Sisi datang. Namun Sisi tetap berbalik dan memeluk erat lengan ibunya.
Kuzi dapat merasakan bahwa fokus Sisi masih tertuju padanya, dan dia tidak mau berdiri. Ayo ayo, Liang Wen tersenyum dan bertepuk tangan pada Sisi. Ayah akan membawamu ke sedan. Sisi senang disanjung. Saat Liang Wen menggendongnya duduk di sedan, Sisi akan terkikik. Tapi Sisi tidak mau. Dia bahkan tidak ingin ibunya membantunya lagi. Dia menjatuhkan diri ke tanah dan mulai menangis. Dia tidak mengerti mengapa semua orang memandangnya dengan penuh harap, dan dia tidak tahu mengapa ayahnya melambai padanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan langsung mogok kerja. Wah, bau sekali. Cucu adalah orang pertama yang menutup hidungnya. Apakah adik perempuanku kencing? Kuzi tidak berdaya. Dia seharusnya memikirkan hal ini saat itu. Pasti ada yang salah dengan anak itu, tapi dia menaruh seluruh perhatiannya pada berjalan. Iya, leluhur kecil. Bibi Hui tersenyum dan membawa keluar benda kecil yang bau itu. Liang Na masih ingin mengobrol dengan kakak iparnya, tapi Liang Wen ada di sana, jadi dia malu. Apa yang kalian pikirkan? Saya tidak tahu apa-apa. Ini masalah perempuan, jadi aku tidak bisa membantu. Liang Wen berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertindak tanpa malu-malu dengan Liang Na. Dia masih berpikir bahwa saudara perempuannya adalah gadis kecil yang mudah tertipu. Liang Na sangat ingin melempar sandalnya ke arahnya, tapi adik iparnya masih ada. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memperingatkan Liang Wen, keluar. Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Kata-katanya tidak kasar, tapi matanya mematikan. Liang Wen tidak punya pilihan selain keluar dengan kesal. Dia tidak lupa mengingatkan mereka, kalian boleh bicara. Jika dia tampil bagus dan Kuzi senang, dia mungkin bisa mengetahui sesuatu. Melihat Liang Wen telah pergi, Liang Na akhirnya santai. Dia masih punya masalah serius untuk dibicarakan. Adik ipar, menurutmu pendidikan itu penting? Dia tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, tapi hati Kuzi sangat tersentuh. Tidak apa-apa, tergantung orangnya. Kuzi tertawa. Dia tidak percaya bahwa Liang Na telah menanyakan hal itu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan menyia-nyiakan kualifikasi akademiknya? Apakah ini masih Liang Na yang sama yang ingin menghasilkan uang sambil berbaring? Jika aku kembali belajar sekarang, apakah akan terlambat? Liang Na menatap mata Kuzi dengan serius. Saya ingin mendapatkan gelar sarjana juga. Kuzi memikirkannya. Memang benar sarjana lebih berharga, tapi mahasiswa juga berharga di era ini. Lagi pula, bukankah dia baru saja dipromosikan? Dia menatap Liang Na dengan mata lebar. Liang Na tersipu. Seperti ini, aku sudah berjanji dengan Yu untuk kuliah bersama. Xiao Yu adalah seorang sarjana, namun ia masih ingin meningkatkan kualifikasi akademisnya. Liang Na duduk di bangku SMP, dan butuh beberapa waktu baginya untuk mencapai level Xiao Yu. Namun, dia merasa jika dia melakukannya selangkah demi selangkah, pada akhirnya dia akan bisa mempelajarinya. Meski ada ujian untuk maju menjadi seorang profesional, Liang Na mampu tenang dan mempelajari berbagai hal dengan lebih cermat. Kakak ipar, menurutmu aku bisa melakukannya? Wajah Liang Na merah, tapi matanya cerah. Kalau begitu, kita akan punya lebih banyak waktu bersama. Tentu saja melanjutkan studi bukanlah hal yang buruk, tapi bagaimana dengan pekerjaan? Liang Na juga sudah dewasa. Jika dia tiba-tiba mogok, siapa yang akan mendukungnya? Liang Wen. Apakah dia akan membuat masalah bagi keluarga lain demi cintanya? Meskipun Kuzi merasa Liang Na cukup disukai saat ini, dia tidak mau menyerah pada masalah ini. Saya sudah mengajukan permohonan beasiswa, kata Liang Na. Saya akan bekerja paruh waktu ketika saya punya waktu luang untuk menghidupi diri sendiri. Liang Na tersenyum sambil memeluk Kuzi. Jangan bilang pada kakakku. Saya mampu menghidupi diri saya sendiri. Saya berpikiran terlalu sempit. Kuzi berpikir sambil tersenyum pahit. Stereotipnya terhadapnya terlalu kuat dan membatasi empatinya, dan itu bukanlah hal yang baik. Kuzi dengan lembut meletakkan tangannya di tangan Liang Na. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Selama Anda tidak mengecewakan diri sendiri, Anda dapat mencari saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Liang Na sangat tersentuh sehingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Kuzi. Adik ipar adalah yang terbaik.
Berbeda dengan kakaknya, yang hanya tahu cara mengomelinya seperti seorang ibu yang sudah tua, mengatakan bahwa dia ingin memberikan segalanya tetapi kenyataannya tidak membiarkannya melakukan apapun. Sangat membosankan sehingga Cheo Liang dapat mengatur semua yang ingin dia lakukan sebelumnya. Kakak iparnya adalah yang terbaik. Dia bisa menceritakan segalanya padanya, dan ipar perempuannya bisa merahasiakan semuanya untuknya. Dia juga memiliki kekuatan yang cukup untuk membantunya. Karena kakak iparnya sangat suportif, dia tidak perlu khawatir. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berhenti dari pekerjaan ini dan fokus pada studinya. Tapi Nana, pernahkah kamu berpikir untuk menjadi sarjana paruh waktu? Kuzi merasa dia akan kehilangan banyak peluang setelah dia mengundurkan diri dari posisi ini, jadi dia ingin mencari solusi yang lebih sesuai. Jenis universitas tempat Anda bisa belajar sambil bekerja. Anda juga akan memiliki ijazah pada saat itu. Aku tahu, Liang Na tersenyum dan mengangguk. Namun, itu berbeda. Perbedaannya terletak pada letak pusat gravitasinya. Liang Na merasa bahwa hanya siswa penuh waktu yang dianggap sebagai siswa. Karena dia telah memutuskan untuk menjadi pelajar, dia harus fokus melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pelajar. Tidak ada hal lain yang penting. Ketika tiba waktunya untuk tidur, Liang Wen mau tidak mau bertanya, "Apa yang kamu bicarakan hari ini?" Kuzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Adikmu luar biasa." Mata Liang Wen melebar saat dia melihat ke arah Kuzi. Meskipun dia diam-diam merasa bahwa saudara perempuannya sangat mengesankan, evaluasi semacam ini jarang terlihat olehnya. "Bagaimana?" Liang Wen berkedip cepat. "Dia lebih kuat dariku." Kuzi berbalik dan mematikan lampu samping tempat tidur. "Saya akan tidur." Liang Wen hanya bisa diam, tapi dia tetap senang. Dari kelihatannya, adik perempuannya tidak mengatakan hal buruk dan bahkan memamerkan sesuatu kepada Kuzi, yang berarti dia baik-baik saja. Dia bangga dengan adiknya. Di pagi hari, seseorang mengetuk pintu. "Cucu bangun pagi-pagi sekali hari ini," jadi dialah yang membukakan pintu. Pada akhirnya, dia berteriak di pagi hari. "Suster Song Mei." Cucu memeluk Song Mei erat-erat dan menolak melepaskannya. "Apakah aku masih bermimpi? Kenapa aku bisa menemui Sister Song Mei sepagi ini?" Kuzi tidak tertidur lelap, jadi ketika dia mendengar teriakan dari ruang tamu, dia mengira cucu secara tidak sengaja menendang sudut bangku ketika dia pergi ke toilet. Dia melihat jam. Baru jam 6:30. Kuzi membuka pintu kamar tidur dan melihat Sister Song dan Song Mei. "Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang?" Kuzi mengusap matanya. "Saya tidak siap sama sekali. Aku masih tidur." Namun, dia sudah lama tidak bertemu Sister Song. Berat badan Sister Song sepertinya turun. Gaun abu-abu ketat yang biasa ia kenakan kini kosong. Dia juga tidak terlihat terlalu baik. Dia merasa seperti berada dalam kondisi yang buruk dan lemah. Sister Song sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Matanya tersenyum, tapi sudut mulutnya tidak bisa terangkat. Kuzi, akhir-akhir ini aku benar-benar tidak bisa tidur." Jantung Kuzi berdetak kencang. Namun, Bibi Hui masih membujuk Sisi untuk tidur, jadi dia pergi membuat teh sendiri. Jika ada sesuatu yang ingin mereka katakan, mereka akan mengatakannya dengan lantang sambil meminum tehnya. Ini adalah trik yang digunakan Kuzi untuk menghibur pelanggannya, dan selalu berhasil. Cucu dan Song Mei seperti dua tikus kecil saat mereka bersembunyi di kamar tidur. Kedua orang dewasa itu sedang berbicara, dan kedua anak itu sedang berbicara. Cucu ingin menunjukkan kepada Song Mei mainan dan lukisan baru yang dibelinya. Tapi Song Mei sepertinya tidak tertarik. Song Mei duduk diam di samping meja cucu dengan linglung saat dia mendengarkan percakapan ibunya dan Kuzi di luar. Kalau begitu, cucu tidak punya pilihan lain. Karena Sister Song Mei ingin mendengarkan orang dewasa, dia hanya akan diam saja. Kuzi mendengarkan Sister Song sebentar sebelum akhirnya dia mengerti. Sister Song berencana mengirim Song Mei ke sekolah internasional. Sebelumnya, dia harus masuk sekolah menengah internasional. Itu hanya 2 tahun. Namun, informasi tersebut masih belum jelas bahkan setelah mencari banyak agen. Setelah mendengar begitu banyak informasi, hanya ada satu hal penting di pikiran Kuzi.
Mengapa kamu berpikir untuk pergi ke luar negeri? Bukankah tidak aman bagi seorang gadis untuk sendirian? Sister Song menurunkan alisnya dan menghela nafas. Saya puas selama dia bahagia. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Song Mei masih kecil dan baru beberapa kali keluar kota. Idenya untuk pergi ke luar negeri bukan tanpa alasan. Ternyata dia tidak mampu mengikuti kecepatan studinya. Meski ia rajin belajar, anak-anak di kelasnya adalah anak guru atau pernah mengundang guru privat. Meskipun dia juga membaca buku dan mencari pertanyaan untuk dikerjakan setelah kelas, dia tidak memiliki siapapun yang membantunya, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan melewatkan sesuatu. Mata Song Mei juga merah. Mereka jelas tidak sebaik dia di kelas bawah, jadi bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalan di kelas atas? Dia, yang selalu bangga dengan nilainya yang bagus, tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Suatu hari, Song Mei bertanya kepada teman sekamarnya di mana dia harus bersekolah di SMP. Song Mei paling ingin bersekolah di SMP Kota Jiang. Ia berharap sahabat baiknya itu tetap bisa menemaninya hingga SMP. Pada akhirnya, teman sebangkunya tersenyum meminta maaf. Orang tuaku telah mengatur agar aku bersekolah di sekolah menengah bangsawan. Song Mei masih linglung ketika orang di depannya berbalik dan berkata, aku juga. Kami akan pergi ke luar negeri untuk belajar di universitas nanti. Wajah mereka dipenuhi senyum lega. Hanya Song Mei yang tidak tahu apa artinya pergi ke luar negeri. Ah, sulitnya belajar di Tiongkok, teman sekamarnya menepuk bahu Song Mei. Orang tua saya takut ini terlalu sulit bagi saya, jadi mereka ingin mengirim saya ke luar negeri. Kalau begitu, saya tidak perlu bekerja keras lagi. Song Mei bergumam dalam hatinya. Anda bekerja keras. Anda tidur di kelas setiap hari, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan bahkan menyalin catatan saya. Song Mei, sebaliknya, harus menghafal komposisinya dan berlatih soal matematika setiap hari. Dialah yang sangat lelah. Perkataan teman sekelasnya yang tidak disengaja justru membuat hatinya masam. Dia juga ingin menjalani kehidupan seperti itu. Bukankah baru-baru ini ada serial TV berjudul Tokyo Love Story? Song Mei menyukai pemeran utama pria dan wanita dalam drama tersebut. Ia merasa dunia di luar negeri itu romantis dan santai, tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Semua orang bahagia dan bisa menjalani hidup mereka sendiri. Apalagi jam pelajaran mereka lebih pendek darinya, sehingga mereka bisa pulang lebih awal. Ini lebih nyaman daripada mengerjakan soal di sekolah setiap hari. Mereka juga bisa membaca komik di rumah, tidak peduli berapa lama mereka membaca. Teman satu mejanya juga mengatakan bahwa jika dia pergi ke luar negeri, dia tidak perlu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Song Mei tahu apa arti ujian masuk perguruan tinggi. Sepupunya baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi 2 tahun lalu dan mendapat nilai cukup baik. Namun, ia merasa tidak puas dan ingin mengulang studinya. Akibatnya, seluruh tubuhnya menjadi kuning dan kurus, dan dia terlihat sangat kuyuh. Yang terpenting, sepupunya mengatakan jika mereka mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, semua rekamannya akan dibuang oleh orang tuanya. Mereka berada dalam keadaan putus asa. Song Mei tahu ibunya akan melakukan hal yang sama. Dia tidak melakukannya. Rekaman ini adalah hidupnya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, dia benar-benar harus pergi ke luar negeri. Dia menghitung dengan jarinya dan menyadari bahwa dia akan masuk sekolah menengah pertama. Jika dia tidak memberitahu mereka sekarang, dia akan bersekolah di sekolah menengah pertama di Tiongkok. Sudah terlambat baginya untuk pergi ke luar negeri. Dia segera memberitahu Sister Song tentang hal ini. Kakak Song terkejut. Dia memandang Song Mei dengan tidak percaya. Siapa yang memberitahumu hal itu? Meski lahir di kota besar, Sister Song tidak pernah terpikir untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Song Mei membusungkan dadanya. Kata teman sekelas saya, bersekolah di luar negeri sangat mudah. Tidak ada ujian, dan gurunya tidak akan galak. Seberapa nyamankah hal itu? Saudari Song juga telah mendengar hal ini dari teman-teman mahjongnya. Kembali dari luar negeri sangat dihormati sekarang. Gajinya lebih dari 2 kali lipat dari belajar di negara ini. Saat itu, dia hanya merasa iri saat mendengar hal tersebut, namun dia tidak pernah berpikir untuk mengusir anak itu.
Tapi sekarang Song Mei telah menyebutkannya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa pergi ke luar negeri mungkin merupakan hal yang baik. Ini akan sangat menenangkan, dan masa depan akan cerah. Anaknya tidak harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan dapat hidup nyaman di masa depan. Kakak Song ragu-ragu. Pergi ke luar negeri tidak lebih dari menghabiskan sejumlah uang. Dia memikirkan betapa kerasnya Song Mei bekerja dan betapa sulitnya itu baginya. Dia tidak tega membiarkan bayinya berjalan di jalur orang biasa. Namun, pergi ke luar negeri memerlukan banyak prosedur yang mungkin mempengaruhi studinya. Dan kalaupun mereka melakukannya, bagaimana mereka bisa menjamin keselamatan anak tersebut? Meskipun Song Mei sudah dewasa saat itu, ibunya tetap khawatir. Sister Song terus memikirkannya dan tidak memiliki nafsu makan atau minum. Dia bahkan mulai menurunkan berat badannya. Song Mei sangat khawatir sehingga dia bahkan tidak mau pergi ke sekolah. Saudari Song ingin membicarakan masalah ini dengan suaminya, namun suaminya tidak bertanggung jawab atas rumah tangga. Ia hanya peduli dengan pekerjaannya dan merasa anak itu punya idenya sendiri. Bukankah dia hanya mencoba bersaing? Ketika kegembiraan mereda, dan mereka tidak mau keluar, semua uang akan terbuang percuma. Karena itu, Sister Song menjadi semakin ragu-ragu, jadi dia hanya bisa mencari Kuzi. Setelah mendengarkan cerita panjang Sister Song, Kuzi mulai merencanakannya di dalam hatinya. Uang yang dibutuhkan untuk pergi ke luar negeri setidaknya puluhan ribu. Uang seharusnya menjadi masalah bagi Sister Song. Bukankah keluarga mereka suka berinvestasi? Mungkin akan sedikit sulit untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Apalagi, biaya bersekolah di sekolah elit tidak sedikit dalam beberapa tahun terakhir sebelum ia berangkat ke luar negeri. Selain itu, meski uang tidak menjadi masalah, keselamatan anak-anak tetap menjadi masalah. Song Mei masih muda dan tidak tahu betapa berbahayanya dunia luar. Ketika dia besar nanti, dia mungkin tidak menyukai keputusan yang dia buat sekarang. Kuzi juga mengerutkan kening. Kakak Song menghela nafas. Jika anak itu ingin pergi, biarkan dia pergi. Dia selalu pekerja keras. Sebagai orang tuanya, kami tidak ingin melihatnya menderita. Dia rela melakukan apa saja asalkan anaknya bahagia. Song Mei, yang sedang menguping di sisi lain, mendengar semuanya dengan jelas. Dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tercekat dan air mata sebesar kacang terus berjatuhan. Matanya bengkak seperti buah persik. Song Mei ragu-ragu lagi tetapi tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Dia tidak ingin terus bersekolah di sekolah dasar di negara tersebut dan tidak berani melakukannya. Tentu saja, cucu tidak tahu apa yang ditangisi Song Mei. Kata luar negeri masih asing baginya. Dia menyeka air mata Song Mei dengan sapu tangan dan berusaha menghiburnya seperti yang dilakukan neneknya. Kakak Song Mei, tidak apa-apa. Jangan takut. Kamu masih memilikiku. Song Mei memandang cucu dengan bingung. Tapi tidak ada cahaya di matanya. Cucu, kamu yang terbaik. Melihatnya seperti ini membuat cucu merasa tidak enak. Dia juga berharap dia dapat membantu saudari Song Mei, tetapi dia masih terlalu muda dan tidak tahu bagaimana cara membantu. Kota Jiang cukup besar untuknya. Dia hanya akan mengetahui dunia luar setelah dia dewasa. Saat makan siang, orang-orang di meja tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dewasa semuanya sangat serius, dan wajah Song Mei masih berlinang air mata. Suasananya sangat sunyi. Cucu tidak tahan lagi. Dia meniupkan udara ke wajah kecil Sisi, menggelitiknya dan membuat Sisi terkikik. Melihat pistachio kecil yang ngiler dan cekikikan, suasana hati orang-orang di meja akhirnya sedikit tenang. Saat itulah Kuzi merasa sedikit lebih baik, dan dia akhirnya punya cara untuk mengatasi masalah ini. Sebenarnya, hal itu bukanlah hal yang sulit untuk dihadapi. Hanya saja Sister Song belum memutuskannya sendiri dan tidak mempertimbangkan manfaatnya dengan baik. Karena itu, dia membuat gunung dari sarang tikus mondok, meningkatkan kekhawatirannya. Kakak Song, jangan khawatir. Kamu masih memilikiku. Kuzi tersenyum sambil menaruh makanan ke dalam mangkuk Sister Song. Ini memang hal yang bagus untuk Song Mei. Siapa yang tidak ingin penderitaan anak-anaknya berkurang? Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, lakukanlah. Tinggalkan hal-hal yang Anda sesali di masa depan.
Sister Song sepertinya sudah memikirkannya dengan matang, tapi dia masih sedikit khawatir. Saya tidak kenal siapapun tentang belajar di luar negeri. Ini adalah proyek besar. Di era ini, tidak banyak agen belajar di luar negeri, tapi menjadi masalah besar jika bertemu dengan penipu. Anak-anak dan uang sangat berharga, dan mereka juga tidak boleh kehilangan. Santai saja. Kuzi mengambil sepotong daging merah rebus untuk Song Mei. Lagu Mei, jangan khawatir. Dengan Bibi di sini, kamu pasti bisa masuk ke sekolah internasional. Memang agak sibuk mencari orang, tapi dia benar-benar senang bisa membantu Sister Song. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk membantu temannya, yang merupakan pencapaian kecil. Simpul di alis Sister Song akhirnya terlepas. Kuzi mampu sekarang. Sister Song tahu bahwa ada harapan ketika dia menatap matanya. Dia dapat diandalkan. Setelah Sister Song dan yang lainnya pergi, Cucu harus mengerjakan 2 set kertas ujian dan berlatih piano selama 1 jam seperti biasa. Namun, Kuzi menghentikannya hari ini dan menatap matanya. Kamu hanya perlu mengerjakan pekerjaan rumah musim panas kita hari ini. Anda tidak perlu melakukan pekerjaan rumah tambahan di masa depan. Cucu masih sangat muda, dan dia tiba-tiba merasa telah mendorongnya terlalu jauh. Kasus Song Mei barusan mengingatkannya. Mata Cucu langsung berbinar. Saya tidak perlu mengerjakan 2 set makalah latihan. Itu akan bagus. Dia menghitung dengan jari kelingkingnya. Dia hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan pekerjaan rumah musim panasnya di sore hari. Setelah jam 4, dia akan bebas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Cucu memandang Kuzi dengan penuh harap. Bisakah saya menonton TV? Bisakah saya bermain dengan Chen En? Dapatkah saya memiliki es krim? Kamu bisa istirahat dan membaca sendiri. Anda hanya bisa menonton TV selama setengah jam. Kuzi tersenyum. Kalau begitu, uang sakunya, Cucu bermimpi indah. Namun, ketika dia melihat ekspresi Kuzi menjadi gelap, dia menyadari bahwa dia telah meminta terlalu banyak. Dia buru-buru berlari kembali ke kamarnya. Aku akan mengerjakan pekerjaan rumahku, Bu. Kalau dipikir-pikir, periode waktu ujian masuk perguruan tinggi benar-benar mimpi buruk. Sebelum dia duduk di kelas 3 sekolah menengah atas, nilai Cucu selalu menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya, dan Kuzi bahkan membual tentang hal itu kepada keluarga Liang. Mereka punya banyak anak, dan orang tua mereka semua sombong, tapi siapa di antara mereka yang patuh dan cakap seperti Cucu? Cucu telah menjadi siswa teladan selama 3 tahun sekolah menengahnya. Namun, saat dia duduk di bangku kelas 3 SMA, nilainya tiba-tiba turun. Setelah itu, dia tidak pernah kembali ke keadaan sebelumnya. Pada awalnya, Kuzi tidak peduli sama sekali. Ia merasa bahwa setelah 1 atau 2 kali kegagalan, memarahi anak tersebut akan membuat anak tersebut sadar dan belajar dengan baik. Pada akhirnya, itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, hal itu memperburuk keadaan. Bahasa Inggris Cucu selalu buruk. Di tahun ketiga sekolah menengahnya, dia bahkan mulai mendapatkan nilai 1 digit. Setelah beberapa kali, Kuzi akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dalam ujian gabungan yang paling penting, Cucu sendiri yang menurunkan nilai rata-rata seluruh kelas. Guru itu tentu saja sangat marah. Dia pertama kali mengkritik Cucu dan kemudian menelepon orang tuanya. Liang Wen kebetulan sedang sibuk hari itu, jadi Kuzi tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Dulu, Liang Wen adalah orang yang menghadiri pertemuan orang tua guru. Biasanya, Cucu hanya mencari Liang Wen ketika dia dikritik. Kuzi hanya merasa sangat terhina jika orang tua anaknya dipanggil. Apakah kamu merasakan terlalu banyak tekanan? Wali kelas mengerutkan kening dan menatap Cucu. Tidak seperti semester kemarin. Bagaimana Anda mengalami kemunduran sebanyak itu? Cucu menunduk dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, dia sudah sangat pendiam. Apapun yang dia lakukan, dia selalu malas dan tidak termotivasi. Kuzi masih dikutuk dengan ekspresi sedih di wajahnya. Menanggapi pertanyaan guru, dia mengangguk sedikit dan menatap sepatu itu dengan tatapan bingung. Kuzi tidak ingin mengatakan hal baik. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Katakan sesuatu. Kenapa tiba-tiba nilaimu jelek sekali? Jika kamu tidak berkencan,
Lalu apa yang kamu lakukan? Kuzi tidak percaya bahwa ibu kota yang dia banggakan akan hilang begitu saja. Jika dia tahu bahwa anak laki-laki seperti itu menghalangi masa depan cerah cucu, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Cucu menggigit bibirnya, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku tidak pergi ke sekolah lagi. Kuzi sangat marah hingga dia ingin menamparnya. Apakah mudah baginya membesarkan 3 anak sendirian? Cucu sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya dan memikirkan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Kejam. Cucu tidak berkata apa-apa dan menggigit bibirnya sampai darah mulai menodainya. Dia mengambil tasnya dan membungkuk sedikit kepada gurunya sebelum naik taksi kembali. Setelah dia kembali ke rumah, dia juga tidak makan apapun. Kuzi juga tidak tahu harus berbuat apa. Ruangan itu begitu sunyi seolah-olah belum pernah ada orang di sana. Setelah itu, Kuzi dan Cucu tidak banyak bertengkar. Cucu akhirnya berhasil melewati tahun ujian masuk perguruan tinggi. Pada akhirnya, dia berhasil dengan cukup baik dan masuk universitas. Topik pembicaraan Kuzi kembali. Namun, ketika dia masih di universitas, dia mengetahui bahwa Cucu telah menderita depresi selama bertahun-tahun. Tidak ada gunanya mengatasinya sendirian. Dia masih harus meminum berbagai macam obat. Cucu sendiri tidak memberitahu Kuzi. Hanya ketika Kuzi membolak-balik barang-barangnya barulah dia melihat rekam medisnya. Kuzi masih tidak mengerti. Dia bahagia setiap hari dan tidak perlu mencari uang. Dia lebih bahagia dari dewa, tapi dia juga depresi. Kuzi merasa bahwa dialah yang mengalami depresi. Semua orang membencinya, tapi Kuzi bahkan tidak sedih. Resistensi kaum muda terhadap emosi negatif terlalu rendah. Terlebih lagi, Cucu tidak kehilangan tangan atau kakinya, jadi apa masalahnya? Dia yakin dokter itu sangat ingin menghasilkan uang sehingga dia menulis daftar yang aneh. Ketika Cucu kembali, dia mengambil catatan itu dan menghadapinya. Apa ini? Bukan karena dia tidak bisa membaca. Dia hanya ingin mendengar Cucu mengakuinya sendiri. Oh, saya baik-baik saja. Cucu mengambil daftarnya. Aku akan pindah besok. Kuzi terkejut karena putri kecil ini tinggal di luar. Kemana kamu pergi? Apakah kamu mau? Saya tidak mau. Pintu kamar Cucu ditutup. Nanti ruangan ini akan benar-benar kosong. Semuanya kembali hening, sama seperti sekarang. Kuzi merasakan sakit kepala. Dalam ingatannya, dia adalah Huang Qing yang lain. Meskipun Huang Qing tidak mungkin menyiksa dia dan anak-anaknya sekarang, ingatannya masih akan menyiksanya. Setiap kali dia mengingatnya, dia memiliki keinginan kuat untuk memaksa dirinya berubah dan berbuat lebih baik. Selama kesulitan itu tidak terulang kembali. Selama festival pertengahan musim gugur, Cucu dan yang lainnya berlibur selama 3 hari. Meskipun 3 hari bukanlah waktu yang lama bagi orang dewasa, bagi Cucu, 3 hari sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Yang terpenting kartun favoritnya akan tayang selama 3 hari berturut-turut. Tapi ibunya memberitahunya bahwa dia harus pulang untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Alis kecil Cucu berkerut. Apakah dia akan bertemu Xiao Yi? Dia tidak mau pergi. Mereka baru saja bertengkar terakhir kali, dan Xiao Yi pasti sedang memarahinya sekarang. Cucu tidak ingin bertengkar. Dia melihat ibunya membersihkan kepiting di dapur dan menarik-narik sudut pakaian ibunya. Apakah kita akan kembali setelah mengirimkan kepiting? Tentu saja, dia tahu itu tidak mungkin, tapi dia tetap bertanya. Pada akhirnya, Kuzi berpikir sejenak dan benar-benar setuju sambil tersenyum. Jika kamu pergi, kamu tidak akan punya teman untuk bermain bersamamu. Mengapa kamu tidak tinggal di rumah bersama Sisi? Bibi Hui kebetulan juga ada di rumah. Membosankan sendirian, jadi sebaiknya tinggalkan anak-anak untuk menemaninya. Tentu saja, Kuzi tahu bahwa Cucu dan Xiao Yi tidak memiliki hubungan yang baik, tapi sebaiknya seorang anak tidak terlibat dalam urusan orang dewasa. Itu hanya akan menambah masalah baginya. Benar-benar, mata Cucu membelalak tak percaya. Apakah saya perlu mengerjakan pekerjaan rumah saya? Dia tidak berlarian lagi. Kuzi tertawa di dalam hatinya. Pekerjaan rumah, kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumah festival pertengahan musim gugurmu. Dia harus melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika dia kembali.
Kalau tidak, perbuatan gadis nakal ini akan membuat marah gurunya sampai mati. Saat saya menyelesaikan pekerjaan rumah, bolehkah saya menonton TV? Kata cucu dengan suara kecil, matanya penuh harapan. Kuzi mengulurkan 2 jari. Anda hanya dapat menonton 2 episode kartun tersebut. Dia harus memberitahu Bibi Hui nanti bahwa dia tidak bisa memanjakan anak itu. Dia hanya bisa menonton 2 episode dan membaca buku ekstrakurikuler selama sisa waktunya. Membaca buku ekstrakurikuler juga merupakan salah satu bentuk rekreasi, namun kebiasaan membaca buku ekstrakurikuler adalah yang terpenting. Saat dia memberi perintah, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah Liang Na, yang berdandan indah. Dia telah mengeriting rambutnya kembali lurus dan bahkan memotong poninya. Dengan riasan tipis, dia benar-benar terlihat seperti seorang mahasiswa. Dia ada di sini untuk mencari Kuzi dan yang lainnya sehingga mereka bisa menumpang pulang. Liang Wen hampir tidak bisa mengenalinya. Namun, dibandingkan dengan keadaan adik perempuannya sebelumnya, yang hanya memikirkan karirnya, dia lebih menyukai pakaiannya yang santai. Dia tampak jauh lebih bahagia dan tidak tegang seperti sebelumnya. Ketika mereka kembali ke rumah Liang De hampir tidak bisa mengenali gadis kesayangannya. Yo, Nana kita sudah banyak berubah. Liang De tertawa terbahak-bahak hingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia mengangguk pada Liang Wen, yang berada di sampingnya. Itu mungkin karena penghargaan saudaranya. Kalau tidak, kehidupan adiknya tidak akan sebaik ini. Jika orang tua itu bahagia, semua orang juga akan bahagia. Liang Jie sedang sibuk memasak di dapur, dan dia mencium bau minyak dan asap. Dia masih memikirkan alasan untuk meminta Kuzi memasak, tetapi telepon Kuzi masih berdering, jadi dia tidak bisa menyela. Suasana seluruh keluarga sangat baik, dan hampir seperti sebuah keluarga. Hanya Xiaoyi yang menyadari ada yang tidak beres. Di mana Liang Chu? Dia bertanya pada bibinya dengan wajah datar. Dia sedikit sibuk. Kuzi, yang sedang sibuk menelepon, menjawab dengan santai. Kenapa dia tidak datang? Amarah Xiaoyi meningkat. Dia telah bersiap selama lebih dari setengah tahun hanya untuk menunggu cucu kembali dan bertarung dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak datang begitu saja? Dia merasa seolah-olah ada kemarahan di hatinya, dan saat dia menahannya, air mata mulai berjatuhan. Ada apa, sayang? Liang De segera pergi menggendong anak itu. Pada akhirnya, Xiaoyi melemparkan tangannya dan mendorong Liang De ke kursi malas di sampingnya. Pinggang Liang De mengeluarkan suara. Itu tidak patah, tapi tulang seorang lelaki tua tidak bisa disentuh. Liang De memegangi pinggangnya dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Istrinya segera pergi membantunya berdiri, tetapi dia terlalu malu untuk memarahi anaknya. Dia hanya bisa mencubit sepotong daging Liang Na. Mengapa kamu tidak menjaga keponakanmu? Anak ini tidak berakal sehat. Pada akhirnya, Liang De dengan senang hati berbicara dengan Liang Na. Kapan Nana kita akan melahirkan seorang cucu untuk aku peluk? Liang Na belum memberitahu keluarganya apapun. Dia tidak ingin membeberkan hubungan dan pengunduran dirinya. Saat ini, Liang Jie keluar untuk memeriksa situasinya. Melihat anaknya mendapat masalah, dia hanya ingin mengalihkan perhatian. Dia juga mengincar Liang Na. Kudengar Nana kita punya pacar. Niat awal Liang Jie adalah untuk menakut-nakuti Liang Na. Dia tahu Liang Na tidak akan menemukan pacar untuk saat ini. Pada akhirnya, Liang Na mengacau. Dia belum memberitahu siapapun tentang hal ini, jadi mengapa semua orang membicarakannya? Dia memandang Liang De dan kemudian ke Liang Jie, dan wajah mungilnya memerah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.